Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Amin. Tsumma qala. Wal fadilatu ma'khudatun minal fadli wa huwa ziyadatu. فإذا تشارك شيئان في أمر واختص أحدهما بمزيد يقال فضله وله الفضل عليه مهما كانت زيادته فيما هو كمال ذلك الشيء إلى آخر ما قاله المصنف. Kita mengaji sudah kelebihan ilmu, kelebihan belajar, kelebihan mengajar, disertai dalil Al-Quran, hadis maupun asar. Bahasa Arabnya fadilat. Masyarakat pun suka sebut fadilat. Ini fadilatnya apa, ini fadilatnya apa. Nah, kata-kata fadilat yang artinya kelebihan itu berasal dari kata-kata fadlun. Jadi fadilat. Nah, kalau cara orang Arab baca fadilah. Asal katanya al-fadlu. Fadlu artinya adalah az-ziyadah. Tambahan. Tambahan jamaah. Tambahan itulah yang disebut dengan fadilat. Kita beli duku jamaah untuk memudahkan kata tambahan dulu. Jamaah kita beli duku, dilebihkan sama yang jual. Itu kelebihannya disebut fadilat. Jamaah, kelebihannya disebut fadilat. Dia fadilat lebih. Apabila ada dua benda dalam satu sisi dia sama, tapi sisi yang lain dia lebih. Jamaah, sisi yang lain dia lebih. A sama dengan B dari satu segi. Duku dengan langsat. Satu sisi dia sama. Tapi ya sama buah secara sekilas mata bendanya sama, jemaah. Tetapi waqtasa ahaduhuma bimazidin. Misal kata duku, ada lebih duku, khusus duku lebih daripada langsat. Maka dikatakanlah duku fadala langsat. Duku lebih dari langsat. Dia tak disebut lebih dari langsat kecuali karena ada sesuatu yang khusus pada dia. Walahul fadlu alaihi. Maka dia punya kelebihan daripada langsat. Dari satu sisi. Mahma kanat ziyadatu fima huwa kamalu dzalika syai'. Apapun kelebihan itu menunjukkan sempurnanya dia. Ya,
Tadi yang di awal saya ingin menjelaskan kata-kata kelebihan. Kita beli sekilo tambahnya. Itu arti kelebihan, lebih dia jemaah. Tapi yang dimaksud di sini, kelebihan di sini artinya adalah keistimewaan. Jadi bukanlah kelebihan di sini dalam pengertian lebih dari sekilo tadi, tapi ini keistimewaan. Dari satu sisi sama saja. Kan kata kita itu juga memang, tapi mesti ada kelebihannya. Masih satu keluarga itu pulut dengan beras. Itu aja jemaah. Tapi ada satu sisi kelebihan pulut ini. Itulah yang membuat dia sikit harga lebih mahal dari beras. Maka kita kata pulut lebih dari beras. Pulut istimewa dari beras. Yang kelebihan itulah yang menunjukkan keistimewaan daripada pulut tadi. Kama yuqalul farsu afdal minal himar. Sebagaimana kalau dikatakan orang, kuda lebih dari keledai. Kata-kata lebih, kita coba ganti supaya lebih mudah paham. Kuda istimewa daripada keledai. Supaya lebih mudah faham arti fadilat ini. Karena kita masyarakat pun suka cari fadilat. Ini fadilatnya apa? Ini istimewanya apa? Bimana ana yushariku fi quwwatil hamli wa yazidu ali bi quwwatil kari wal fari wa syiddatil adwi wa husnil surah. Pengertiannya bahwa antara keledai dan kuda sama-sama kuat memikul beban, bawa beban. Kuda dan keledai sama. Tetapi yazidu alaihi, lebih kuda dari keledai, ada kekuatannya untuk maju ke depan, untuk berlari, untuk menyerang musuh, dan bentuknya cantik berbanding keledai. Sehingga dari satu sisi dia sama-sama alat transportasi membawa beban, tapi dari satu sisi lebih kuda daripada keledai. Sampai harga kuda itu ada miliar. Harga kuda aja miliar jemaah. Yang padahal kalau duit kuda itu disedekahkan, luar biasa. Tapi ya namanya pertimbangan orang-orang jemaah ya. Falau furidha himaru ikhtussa bisil'atin zaidatin. Sekalipun memang kita tahulah bahwasanya ada keistimewaan keledai, yaitu dia mampu membawa barang-barang yang banyak, beban yang berat. Itu keledai luar biasa. Jamaah. Sampai dia tidak daerah kita, di daerah Timur Tengah sana, di Cina dipakai jamaah, di Asia Tengah itu dipakai. Sampai naik-naik bukit, keluar masuk hutan, naik turun bukit, daerah yang berat itu keledai. Tetapi walaupun dia hebat begitu, lam yaqul innahu afdal. Kita tahu sampai sekarang orang yang mengerti kuda keledai, tidak orang mengatakan lebih hebat keledai dari kuda. Walau kuda itu mengangkat beban, walau keledai mengangkat beban, dua-dua sama, dan bahkan keledai bisa lebih hebat dia mengangkat beban daripada kuda. Tapi orang tidak mengatakan lebih keledai dari kuda. Mengapa? Lianna tilka ziyadatun fil jismi wa nuqsanun fil ma'an. Karena kelebihan keledai itu pada fisik. Kelebihan keledai itu pada fisik. Tapi dia kurang ditinjau dari segi sifat. Jemaah. Kurang ditinjau dari segi sifat. Walaysat minal kamali fi syai'. Itu bukanlah dianggap kesempurnaan. Jemaah. Itu bukan dianggap kesempurnaan. Memang kalau ditengok-tengok,
lebihlah mahal pulut daripada beras. Lebih mahal pulut jamaah daripada beras. Tapi ditengok dari kepentingan kita dalam hidup hari-hari, tetap saja kita melebihkan beras daripada pulut. Nah, yang ditinjau adalah makna yang ada pada sesuatu itu. Jamaah. Wal hayawanu matlubun li ma'nah wa sifat li jismih. Hewan itu yang diperlukan dari dia adalah sifatnya, bukan tubuhnya. Ya, jemaah. Macam gini kita ini kita manusia dengan hewan. Kalau dibandingkan secara jismun, tubuh, banyak kalah kita dari hewan. Kalau perkara berlari, lebih kencang kuda. Penciuman, lebih tajam beruang dari kita. Penglihatan, lebih tajam elang daripada kita. Jamaah. Dari sisi itu, lebih hewan dari kita. Jamaah. Tentu Allah Ta'ala mestinya mengangkat hewan yang mengurus bumi. Menjadi khalifah. Tapi ternyata manusia yang diangkat Allah Ta'ala jadi khalifah. Kalau dari pikir-pikir manusia, mestinya Allah Ta'ala mengangkat hewan. Mereka lebih. Jamaah. Tapi ternyata lebih manusia. Karena makna yang ada pada manusia, sifat yang ada pada manusia, itulah akal. Nah, jamaah. Itulah akal. Akal manusia membuat dia lebih dari yang. Kalau kekuatan gajah lagi, jamaah. Kalau hematan harimau lagi, hematan ular. Jamaah. Harimau sekali makan dah selesai. Kita jamaah. Tapi ada akal. Bahwa di tengah jalan ada salah-salah, maka datanglah Nabi. Itu ya. Jadi fadilat kelebihan. Di awal saya antar kelebihan pada berat misal kata. Tapi bukan itu yang dimaksud. Keistimewaan. Keistimewaan bukan pada fisik tetapi pada sifat yang melekat pada sesuatu itu. Itulah yang buat dia istimewa. Jamaah. Ini ya. Nah, kata Imam Ghazali, فإذا فهمت هذا لم يخفى عليك أن العلم فضل إن أخذته بالإضافة إلى شيء الأوصاف كما أن الفرس فضيلة إن أخذته بالإضافة إلى شيء الحيوان حيوانات بل شدة العدو فضيلة في الفرس وليس فضيلة على الإطلاق والعلم فضل في ذاته على الإطلاق من غير إضافة فإنه وصف كمال سبحانه وتعالى وبشرف الملائكة والأنبياء bal kais min khairi min al-badid fahiya fadilatul itlaq min ghairi idafatin. Sekarang masuk ke ilmu. Sebab kita ni babnya bab ilmu. Kalau kau sudah faham ini, bahawa kelebihan sesuatu itu ada pada sifatnya, maka tidaklah tersembunyi pengertianmu, pemahamanmu terhadap ilmu. Bahwa ilmu mengandung keistimewaan jika kau bandingkan dengan seluruh sifat. Jamaah. Sebagaimana kuda ada keistimewaan jika kau lihat sifat dia berbanding seluruh hewan. Kau bandingkan seluruh hewan, sifat kuda itu lebih. Bahkan kemampuan kuda untuk menyerang musuh itu kelebihan yang tidak ada pada hewan yang lain. Bahwa gajah kuat, ya. Dan orang Arab tak tahu gajah. Nah, supaya paham. Orang Arab tidak tahu gajah. Pada mulanya. Sehingga ketika pasukan Abrahah menggunakan gajah menyerang Mekah, orang Mekah keheranan. Jamaah. Ya tidak semua Arab tidak tahu. Karena Abrahah itu datang dari Yaman. Dia dari Yaman menyerang Mekah menggunakan gajah. Berarti orang Arab Yaman tahu juga. Jamaah.
Orang Arab Mekah tak tahu ini pasukan ini apa benda. Kendaraan kok luar biasa besar. Jamaah. Mereka biasa menggunakan kuda. Pasukan berkuda. Jamaah. Nah, walaupun gajah memberikan atau menimbulkan dahsyat, kengerian karena besar lari, tetap saja yang lebih gesit kuda. Jamaah. Tetap saja. Nah, jadi syiddatul adwi, kehebatan kuda untuk menyerang musuh lebih lagi. Jamaah. Meskipun kuda mampu menyerang musuh lebih, tetapi kelebihan kuda itu tidak mutlak. Sebab dari sisi-sisi yang lain, kuda juga punya kelemahan. Jamaah. Macam mana hebatnya gajah, tetap saja yang raja hutan adalah singa. Padahal dari satu sisi itu singa kalau berhadapan dengan gajah pun dia terdiam. Tak berani jemaah. Artinya Imam Ghazali sebut nomor satu, kelebihan sesuatu kita lihat dari sifatnya, bukan secara fisik. Satu. Kedua, walaupun lebih dari sifatnya itu tidak mutlak. Tidak mutlak jemaah. Arti mutlak itu apakah dengan sifatnya lebih itu seluruh hewan lain berada di bawah kuda? Tidak. Tetap ada lebih yang lain. Nah, sementara kata Imam Ghazali, ilmu itu tidak kita tinjau dari satu sisi lebih ilmu dari yang lain. Tidak. Ilmu itu fadilatun fi dzatihi wa 'alal itlaqi min ghairi idhafatin. Ilmu itu dirinya punya keistimewaan dan dia mutlak lebih dari yang lain. Dari sisi ini memang lebihlah ilmu, tapi dari sisi ini lebih ini dari ilmu. Tidak. Tidak begitu jemaah. Kalau kuda dari sisi cepat dia menyerang musuh, cepat dia berlari bila dikejar musuh, dia punya kelebihan dari keledai. Tapi keledai bisa lebih banyak mengangkut beban daripada kuda. Ilmu dari satu sisi dia lebih dari yang lain. Tapi dari sisi yang lain ilmu tak lebih. Oh tak begitu. Terhadap ilmu kata Imam Ghazali tak begitu. Dia mutlak. Apapun di muka bumi ini induknya ilmu. Itu beda jemaah. Kan lebih hebat duit daripada ilmu Pak Ustaz. Baik. Macam mana cara buat duit? Kan? Oh, enggak pakai ilmu, pakai mesin. Kata. Baik. Macam mana cara buat mesin? Coba dulu jemaah. Ilmu, kesudahnya ilmu. Mendesain duit itu pun pakai ilmu, semua ilmu. Jemaah. Ya, semua. Jadi ilmu itu mutlak lebih dari. Bukan ditinjau dari satu sisi, lebih ilmu dari yang lain. Dari sisi yang lain, lebih yang lain dari ilmu. Tidak. Ilmu mutlak lebih dari yang lain. Ya. Yang jadi masalah bukan itu. Dalam fikiran kita, kalau disebut ilmu, yang terbayang sekolah. Yang terbayang titel. Padahal orang sekolah belum tentu berilmu. Ini macam hari-hari belakangan ini jemaah. Ya, saya selalu bilang sama kita juga lah. Banyak di internet itu tergantung kita. Kalau kita mau baik-baik, mau buruk-buruk. Tengok belakangan ini. Banyak beredar di internet. Anak SMA, SLTA malahan. Bagi-bagi tak tahu. 30 bagi 6. Berapa? Tak tahu. 6 tambah 10. 60. Diulang lagi sama yang nanya. 6 tambah 10. 60. Coba. Ya tentu
banyak hal. Saya hari ini hanya mau menceritakan sekolah belum tentu berilmu. Titel belum tentu berilmu. Jadi melulu kita cerita ni ilmu. Ya, bahawa sekolah sarana jalan untuk mendapat ilmu, iya kita tolak. Tapi maksud saya jangan sempit-sempitkan pemahaman itu. Jemaah. Ilmu. Fa innahu wasfu kamalillahi subhanahu. Ilmu adalah sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Dengan ilmu Allah memuliakan malaikat para nabi. Jamaah. Bahkan seekor kuda yang cerdas itu lebih baik dari kuda yang kurang cerdas. Jamaah. Itu maka harganya pun mahal. Jamaah. Fahiya fadilatun 'alal itlaqi min ghairi idhafatin. Kelebihan ilmu itu adalah keistimewaan ilmu itu adalah kelebihan atau keistimewaan secara mutlak berbanding yang lain. Sedihnya awak kita umat Islam kurang memperhatikan terhadap ilmu belakangan. Dulu tidak. Jamaah belakangan. Kurang kita kepada ilmu. Nah, ini keliru, hati-hati jamaah ya. Dah. Sekarang kita lihat. Wa'lam anna syai'an nafisal marghuba fihi yanqasimu ila ma yutlabu li ghairi wa ila ma yutlabu li dzatihi wa ila ma yutlabu li ghairi wa li dzatihi jami'an. Fama yutlabu li dzat asyrafu afdalu mimma yutlabu li ghairi. Nah, kita kan selalu disebut talabul ilmi. Menuntut ilmu. Kata-kata menuntut di sini bukan maknanya seperti tuntutan dalam mahkamah atau pengadilan. Kata-kata dituntut sini artinya dicari. Jamaah. Nah, Imam Ghazali katakan walam, yakinlah sesuatu yang berharga yang diinginkan manusia itu terbagi kepada 3 bahagian. Jadi sesuatu yang kita tak akan mencari kecuali sesuatu itu an-nafis. Nafis itu makna berharga. Walau secara zahir nampak tidak berharga. Karena berharga sesuatu ini jemaah bisa berubah sepanjang zaman. Dulu tak berharga dia, sekarang berharga. Atau di sana tak berharga, di sini berharga. Berhargaan di mana jambu bol? Di kampung atau di kota? Di kota. Ini belakangan kota yang ada jual jambu bol. Kan? Di mana dia berada? Di kota. Kampung mana ada buang-buang orang. Kan? Sambil tidur jatuh duriannya. Dah, biar aja situ. Awak yang di kota waktu datang ke kampung sedang tidur ketakutan. Apa jatuh nih? Ya Allah. Yang orang yang di kampung selalu aja. Besok begitu nampak durian awak heran. Ih, kok ada durian? Wah, padahal di kampung dibuang-buang. Jadi sesuatu berharga itu bisa karena tempat, bisa karena waktu. Jam dulu tak berharga dia. Sekarang berharga dia. Nah, jamaah. Nah, bisa karena waktu. Uang limper tahu limper. Yang limper lah. Uang ketip. Lebih mundurkan lagi, stalen. Setali 3 uang. Apa maksud setali 3 uang nih? Rupanya uang itu 3 lubang tengah diikat pakai tali. Itu setali 3 uang. Jamaah. Uang limper lah, jamaah. Ya dulu biasa aja limper. Nah, uang limper. Kita beli sana, beli sini. Dulu berharga. Sekarang ada harganya. Nah, terbuang-buang. Jamaah. Jadi pengaruh tempat. Bisa tak berharga, bisa berharga. Bisa yang dulu berharga, sekarang tak berharga lagi.
Anak sekarang, anak PAUD aja jajannya dah berapa? Ya mah 80-an awak punya uang 1.000. Oh, dah bisa macam-macam. Sekarang sebutnya 1.000, tak ada harga. Dia mah. Tetapi uang limper tadi, secara transaksi dia bisa tidak berharga karena nilainya teramat sangat rendah. Ya. Tetapi di sisi kolektor, pengumpul uang-uang lama, harga uang limper bisa mahal. Dia mahal. Bisa mahal. Jadi menilai sesuatu itu beda-beda. Nah, kata Imam Ghazali, sesuatu an-nafis yang berharga itu, al-marghuba fihi, yang kita inginkan itu terbagi 3. 1, ma yutlabu li ghairihi. Kita cari dia karena dia bermanfaat untuk yang lain, bukan dirinya. Kalau dirinya itu tidak bermanfaat, tapi mau tak mau kita ambil dia, sebab dengan kita ambil dia berguna untuk yang lain. Yang lain itu sebetulnya yang berguna untuk kita, tapi itu tak bisa dapat tanpa ini. Maka ini berharga. 1. 2, ma yutlabu li dzatihi. Yang kita ambil, yang kita cari, yang kita inginkan memang dirinya, bukan yang lain. Dirinya itu yang kita cari, jamaah. 2. 3, ma yutlabu li ghairihi wa li dzatihi. Sesuatu yang diinginkan, yang dicari, yang diharapkan sekaligus dirinya dan karena untuk yang lain. Nah, ada 3. 1, karena dia berguna untuk yang lain. 1, karena memang demi dirinya sendiri. 1 lagi, karena demi dirinya sendiri dan berguna untuk yang lain. Imam Ghazali memutuskan, fama yutlabu li dzatihi asyrafu wa afdalu mimma yutlabu li ghairihi. Apa saja yang kita cari karena demi dirinya sendiri, bukan karena untuk yang lain, dia lebih mulia, dia lebih istimewa. Nah, ya, pelan-pelan memahaminya. Sebab ini memahaminya ini dari awal nih, dia bertingkat nih jamaah. Jadi kalau secara anak sekolahan namanya klimaks. Jadi dari mudah, agak payah, itu kita mulai. Jadi kita mencari sesuatu karena nafis, karena sesuatu itu berharga. Kalau tak berharga tak akan kita cari. Hanya dia berharga untuk yang lain, pada dirinya sendiri, pada dirinya dan untuk yang lain. Imam Ghazali memfatwakan yang berharga karena demi dirinya sendiri itu lebih mulia, lebih utama. Mana dia? Satu-satu. Wal matlubu li ghairi darahim wad dananiru fa innahuma hajaran la manfa'ata fihima walaula anna Allah Ta'ala yassara qada al hajati bihima lakana wal hasaba'u lakana wal hasaba'u bimasabatin wahidatin. Yang kita cari karena yang lain, bukan karena dirinya. Duit. Nah, kalau di terjemahan mungkin disebut dinar dan dirham. Duit. Sekarang saya tanya kita, sebelum kita baca teruskan kitab, sebelum kita teruskan membaca kitab Ghazali ini. Yang kita perlukan, beras apa duit? Duit ya. Udah, jangan makan beras. Jangan. Jangan. Pergi ke kampung, ke desa. Dia tanam beras, dia tanam padi, dia segala macam. Perlukah dia duit? Tak perlu. Baru nanti bilang orang, ya beli pupuk. Bukan itu maksud kita. Secara mendasar, pupuk ini saya mau cerita aja mah. Pupuk ini kan ada 2. Ada organik, ada kimia. Yang dibeli yang mana? Kan kimia. Yang organik dibeli. Tak ada, ini kan kerja dunia industri semua nih. Semua dunia industri.
Demi pengusaha, demi pedagang di muka bumi ini, dibuat orang tulah bahawa perlu pupuk kimia. Padahal mana perlu pupuk kimia? Dari mana pupuk kandang tu? Kotoran hewan, sapi, mana beli? Berak dia ambil. Jemaah, mana perlu duit? Cuma sekarang pula pupuk organik pun sudah diusahakan, mau tak mau beli. Maksudnya cerita dasarnya, kita tak memerlukan duit. Yang diperlukan, yang didapat melalui duit. Ini supaya ingat kita jangan menuhankan duit. Bukan duit yang kita perlukan. Sehingga macam kita orang kota ni, pergilah ke kampung. Yang lahir besar, dewasa, menikah, jadi ayah mak, jadi kakek nenek, di kota aja. Tak pernah dia ke kampung. Pergilah dia ke kampung. Ya mak. Heran dia, enak sini apa-apa nggak bayar ya. Mau makan sana sedap, mau ambil ini sedap. Saya pergilah ke hutan jemaah. Sebelum saya pergi ke hutan sama kawan-kawan tuh melewati kebun-kebun orang. Enak aja orang tuh petik cabai dari kebun-kebun orang tadi. Kalau awak di sini dah membayar lah itu, dah lah segala macam jemaah. Kalau betul yang kita perlukan duit, makanlah duit tu. Pakailah duit tu jemaah. Duit itu dicari li ghairihi, karena untuk selain dirinya, bukan karena dia. Ini hati-hati nih. Jadi kita mencari duit itu karena untuk selainnya. Bukan duitnya, tapi benda yang kita dapatkan melalui duit tadi. Dan jangan dikira di dunia ini tak ada yang tidak punya duit. Jangan dikira. Ada. Mereka tak punya duit tapi hidup makmur. Jemaah. Mengapa hidup mereka melalui tukar-menukar? Jadi nelayan dari laut, ada ikan, jalan dia keliling kampung. Siapa perlu ikan? Aku perlu sayur, kasih. Di Indonesia, jemaah, masih ada. Tak pakai duit. Macam kita, lagak-lagaklah datang ke kampung tu pakai duit. Awak pikir orang kaya, awak. Orang tu tak pakai duit. Bahkan di Jawa Barat itu, mereka punya lumbung padi, masyarakat adat punya lumbung padi cukup untuk 90 tahun lebih. Coba, jemaah. Oh ya. 95 tahun sih ingat saya. Jemaah. Coba tu. Tak perlu duit. Pergilah awak ke Badui, suku Badui dalam. Kalau Baduy luar udah modern. Pergi ke Baduy dalam. Pening malah kita. Orang tu tak pakai listrik, tak pakai handphone, tak pakai apa. Coba. Awak sini nak nunjukkan gaya pas undangan sama orang. Inilah handphone awak nih. Nah, ini handphone. Nah, aku je mah. Listrik tak ada apa, tak ada damai kali. Dia mah. Tenang. Ini awak mau tidur gejerang, gejereng, gejerang, gejereng, gejerang, gejereng. Sampai jam 3 pagi. Damai, tak pakai duit. Jadi kayak mana orang itu hidup? Nanti kalau aku jawab makin-makin nggak ngerti kita. Kumpulkan aja duit kita, wisata kita sana. Biar kita tengok macam mana hidup tanpa duit. Ya, tapi kita susah menerima karena duit itu kita udah jadi Tuhan. Udah jadi Tuhan duit tadi jemaah. Oh. Dalam tanda petik. Tuhan dalam tanda petik. Nah, udah jadi Tuhan. Jadi yang dicari untuk selain diri dia. Contohnya duit. Di sini disebut dinar, dirham. Dinar, dirham itu benda padat, nggak ada manfaatnya itu. Ibarat kata macam batu. Kalaulah tidak karena Allah Ta'ala mudahkan dengan duit tadi untuk memenuhi hajat keperluan kita, maka duit yang bagaikan batu itu dengan kerikil
bimasabatin wahidatin. Sama saja. Ku kasih kertas. Ku kasih duit 100.000. Sama nggak? Bilang sama tak berani, bilang tak sama tak berani. Kalau bilang sama, ngapa dikasih kertas tak senang? Dikasih duit kertas baru senang. Ya maaf. Adil. Kalaulah tidak karena secara nyata pemerintah memberlakukan dia, duit kertas sama kertas sama saja. Itu pemerintah aja jamaah. Kalau kata pemerintah per hari Senin besok, tanggal 11 November 2024, uang atau duit 100.000 nilainya Rp1. Bisa? Maka jatuhlah nilainya jadi Rp1. Padahal hari Sabtu kemarin, karena uang 100.000 inilah laki bini berkelahi. Hari Sabtu kemarin lah orang tua sama anak hampir bunuh-bunuhan karena uang 100.000. Tahu-tahu yang satu dah terkapar di rumah sakit, hari Senin nilainya cuma Rp1. Nggak mungkin Pak. Kalau ada yang bilang nggak mungkin, berarti dia lahir tahun 2000. Masa lupa saya nering Menteri Keuangan Pak Syafruddin Prawira Negara yang memotong nilai uang dari 1.000 jadi 1. Karena dihajatkan saat itu kebijaksanaan itu. Masa nggak tahu kita? Ya, nah, bisa saja. Apa susah? Ya, nah, itu ya itu. Jadi karena Allah memudahkan. Bukan maknanya pula saya mengatakan kita duit dibuang-buang. Oh salah. Sebab dia harta. Kita mau menjelaskan duit itu diperlukan bukan karena duitnya, tapi karena yang lain. Sehingga kalau yang lain itu sudah terpenuhi, perlukah duit? Siapa sekarang yang mengumpulkan duit banyak-banyak untuk wisata ke Brastagi? Orang Medan apa orang Brastagi? Bagi orang sana kan tak perlu. Cuma pas dia mau ke Medan pakai biaya, dialah memerlukan duit tadi jamaah. Ini supaya jelas, duit itu bukan Tuhan. Walaupun sekarang nih kita rata-rata mempertuhankan duit. Semua kita tak, pokoknya duit lah. Khusyuan mana solat pas ada duit, tak ada duit. Kita akrab berkawan sama orang yang berduit apa tak berduit? Kita bilang orang tu baik karena ngasih duit atau karena dia rajin, akhlak dia bagus. Sehingga sekarang ini semaksiat apapun orang, senakal apapun orang, kalau dia ngasih kita duit, kita bilang baik. Nggak sangka wak dia korupsi, padahal orangnya baik kali. Ya Allah, jalan kampung kami ini dialah yang membaguskan. Setiap tahun 2-3 orang dari kampung ini diumrohkan. Dia baik kali orangnya. Masuk penjara dia koruptor itu. Karena di otak kita itu dah Tuhan itulah duit. Duit itulah Tuhan. Boleh paham ni? Kan? Dah. Itu satu. Jadi dia dicari karena untuk yang lain. Wa amal ladzi yutlabu li dzati fasa'atu fil akhirah wa ladzatun nadhir ila wajhillah ta'ala. Adapun yang kita cari, yang kita inginkan, pastilah dia berharga karena dirinya sendiri. Bukan karena yang lain. Cuma 2. Kebahagiaan di akhirat dan keenaan, kelezatan melihat Allah Ta'ala. Ya. Itu karena dirinya sendiri.
Jadi kita cari dia memang karena dirinya sendiri, bukan karena yang lain. 2. Bahagia di akhirat dan keenaan, kelezatan melihat Allah Ta'ala. Tak ada lain dia. Nah, dah. Yang ketiga, wa ammal ladzi yutlabu lidzati wa li ghairi fakasalamatil badani. Yang dicari karena dirinya dan untuk yang lain. Nah, kita inginkan, bahkan kita berusaha mewujudkannya karena dirinya dan karena yang lain. Fakasalamatil badan, seperti sehatnya badan. Seperti sehatnya kaki. Ya, nah, contohnya kakilah sehat. Matlubah min haitsu innaha salamatun li bananil alam. Kita ingin kaki itu sehat supaya badan ini selamat dari sakit dan supaya mudah berjalan sampai kita ke tempat-tempat yang kita perlukan. Nah, jadi diperlukan karena dirinya dan karena yang lain. Kita ingin badan itu sehat, sebatas sehat, bukan karena untuk yang lain juga. Apa dia? Jalan ke sana, jalan kemari, tempat-tempat. Kalau cara agama, tempat-tempat yang hasilkan pahala. Jamaah. Jadi bukan semata-mata dia sehat. Sebab kalau sehat saja dia, tapi tidak digunakan untuk menghasilkan pahala, maka ini kuranglah nilainya, jamaah. Ya. Nah, وبهذا الاعتبار إذا نظر إلى العلم رأيته لذيذا في نفسه فيكون مطلوبا لذاته وجدته وسيلة إلى دار الآخرة وسعادتها وذريعة إلى قرب الله تعالى ولا يتوصل إليه إلا به. Berdasarkan pertimbangan pandangan di atas tadi, kata Imam Ghazali, apabila kau perhatikan ilmu, maka ra'aitahu, engkau mesti akan berpendapat, berpandangan, melihat lezat ilmu itu pada dirinya sendiri. Maka dia dituntut dicari demi dirinya sendiri. Karena ilmu itu dirinya sendiri memang lezat, jamaah. Tetapi pada detik yang sama, kau dapatilah ilmu itu menjadi wasilah, perantara untuk sampai ke akhirat dan untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat dan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wala yutawassalu ilaihi illa bihi. Tidak mungkin orang sampai bisa dekat kepada Allah kecuali dengan ilmu. Melulu ilmu. Itu maka berkali-kali saya sampaikan ilmu. Bukan kita buruk sangka sama si Polan, mana boleh. Tapi semua itu benar salah ilmu. Oh, benar dia. Apa ukurannya dia? Benar. Oh, salah dia. Apa ukurannya dia? Salah. Itulah ilmu, jemaah. Karena salah menurut ilmu agama, belum tentu salah menurut masyarakat. Benar menurut masyarakat, belum tentu benar menurut agama. Pakai ilmu, jemaah. Nah, kalau orang sudah rasakan kelezatan ilmu, lezatnya ilmu tadi, dia tak akan timbang yang lain. Melulu ilmu. Jemaah. Jadi orang tak bisa kalau tanpa ilmu. Semua ilmu. Jemaah. Semua ilmu. Jemaah. Ini kata Imam Ghazali, wa bihadzal i'tibari, berdasarkan penjelasan di atas. Kalau kau perhatikan kepada ilmu, ra'aitahu lazizan fi nafsihi. Kau akan lihat ilmu itu dirinya sendiri enak, diri ilmu itu sendiri enak. Karena itulah dia dicari. Dan kau dapati ilmu itu jalan untuk buat bahagia di akhirat, jalan untuk sampai ke akhirat, zari'atan, jalan sarana untuk dekat kepada Allah. Wala yutawassalu ilaihi illa bihi. Tidak bisa sampai kepada Allah Ta'ala kecuali dengan ilmu.
bukan dengan lain-lain. Jemaah. Maka orang kalau sudah dia ke ilmu, sedap rasa dia, tak ada lain-lain. Jemaah. Ilmu. Itu di dalam sejarah Islam luar biasa, umat Islam hebatnya ke ilmu. Tapi belakangan ini umat Islam hebat ke gaya. Ke gaya. Dia tak berilmu, tapi gaya-gaya orang berilmu. Pada titel lah. Bukan salah titel, jangan salah. Titel tak ada yang salah aja mah. Kitanya yang salah sikap. Ya. Pada harta, pada ketenaran, pada lain, padahal ilmu. Kita tak bisa sekarang ni begini tanpa ilmu orang-orang dulu. Jamaah. Ya. Wa a'zamul asya'i rutbatan fi haqqil adami sa'adatul abadiyatu. Imam Ghazali hanya menjelaskan saja, membantu kita ni jamaah. Derajat sesuatu yang paling luhur, paling mulia, paling agung di sisi manusia, tak ada lain, bahagia abadi. Jadi kita ni mau abadi ni jemaah, mau bahagia, tak bisa, tak ada lain. Itu Imam Ghazali sudah sebut. Jadi Imam Ghazali ajarkan ini supaya kita jangan silap. Wa a'zamul asya'i rutbatan fi haqqil adami sa'adatul abadiyyah. Kebahagiaan yang abadi itulah sebesar-besar tingkat, sebesar-besar martabat, sebesar-besar derajat, sebesar seluhur, seagung, semulia sesuatu pada diri manusia. Kita ni mau bahagia, bukan mau senang. Senang belum tentu bahagia. Banyak duit, asyik bolak-balik rumah sakit aja. Banyak duit, muka tu ketat aja. Pernah nengok pemulung senyum ketawa dengan anak bini dia? Pernah tidak? Enggak masuk dia ke lawak jemaah. Ke lawak tengok hidupnya merananya susah, tapi berseluruh dia dengan anaknya, rumahnya pun di gerobak itu. Masih bisa senyum, masih bisa gembira, masih bisa enak-enak. Awak asyik debar-debar. Naiklah harga benda. Naiklah. Bukan saya kata hidupnya senang, tidak. Nama pemulung masa senang. Tidur pun di situ dia. Tapi yang kita cari bahagia. Tak bisa itu tanpa ilmu. Ya, mak. Wafdalul asya'i ma huwa wasilatun ilaiha. Sehingga istimewa sesuatu adalah apa saja yang membuat kita sampai kepada bahagia itu. Itulah istimewa sesuatu. Walan yutawassala ilaiha illa bil ilmi wa amal. Tidak akan bisa sampai orang itu kepada bahagia itu kecuali dengan ilmu dan perbuatan. Wala yutawassalu ila al-amali aidan illa bil ilmi kayfa ta'mal. Dan amal tak bisa orang buat kecuali orang punya ilmu bagaimana cara beramal. Fa aslu sa'adat fi dunyal akhirah wal ilmu fa huwa idzan afdalul a'mal. Maka maka dasar bahagia di dunia dan akhirat adalah ilmu. Kalau begitu, ilmu adalah seutama-utama perbuatan. Ilmu tak ada lain jemaah. Dapat ini aja udah alhamdulillah, anak saya bisa makan, sehat-sehat semua. Kata si pemulung, awak rumah cukup, makan cukup, berkerut aja kening. Suntuk aja. Ada aja masalah. Ayo, mari sini. Itu yang selalu saya anjurkan kita. Dan saya tidak pernah berhenti menyampaikannya. Kalau ada duit, pergilah wisata ke rumah sakit. Pergilah jemaah. Biar kita jangan marah saja sama Allah Ta'ala. Asyik silap aja Allah awak buat.
Asyik salah aja Allah awak buat. Pergilah ke rumah sakit. Itu jugalah salah satu hikmahnya dalam agama, besar pahala mengunjungi orang sakit. I'adatul marid. Supaya tahu kita, entahlah jemaah. Banyak pun duit awak. Hari ini sakit kepala, besok sakit perut, belakangan kebas. Belakang lagi kalau naik pening kepala. Enaklah macam kalian kata awak. Baru kata dia, jadilah awak macam kami. Coba dulu jamaah. Biar kita syukur sama Allah Ta'ala. Tapi mengapa dia tidak bersyukur? Karena tiada ilmu. Jamaah, tiada ilmu tadi. Ini jamaah. Senang. Yang lebih salut, saya berapa tahun yang lalu, dari internet juga lah awak baca jamaah. Yang lebih salut, pemulungnya kerja dia. Tapi pas Idul Adha, berkorban dia. Iya, kupikir. Hebat kali lah ini pemulung dia jamaah. Rumah memang rumah-rumah pemulung lah. Tapi ada ilmu dia. Apa ilmu dia? Ini kendaraan aku nanti di akhirat. Biarlah susah dunia tak punya awak kendaraan. Asal akhirat punya kendaraan. Diantar ke panitia jamaah. Berapa tahun yang lalu lah itu. Awak baca jadi internet. Betul apa tidak? Tak tahulah awak jamaah. Kurang apa itu? Itu tak akan dia bisa itu kalau tak ada ilmu dia jamaah. Separuhnya pula duitnya ada, asyik pening kepala. Asyik pening kepala, aku tengok kalian tenang, kali apalah. Padahal duit dia banyak. Jemaah. Coba tu. Bukan saya kata senang. Bukan. Orang miskin pastilah tidak senang. Orang kaya pastilah senang. Sebab senang ni apa yang kita mau dapat. Dan itu fisik. Itu senang jemaah. Tapi apakah orang senang bahagia? Bisa ya, bisa tidak. Apakah orang miskin pasti merana jiwanya? Bisa ya, bisa tidak. Karena itu agama datang. Jangan silap dalam hidup. Sikapi dia dengan ilmu. Jamaah. Perhatikan. Aku tak tahu nih kita depan nih. Mungkin ada yang di depan saya ini tak punya utang nih. Mungkin ada, aku tak tahu. Tapi lucunya orang sekarang, gaya hidupnya malah punya hutang. Kartu kredit. Kartu kredit itu kan artinya kartu utang. Malah bangga pula dia buka dompet dia. Ini kartu kredit dari ini, dari ini, dari ini, dari... Saya pribadi heran juga. Orang belakangan malah enak pula hidup dia berutang. Kan hutang semua itu jemaah. Dan kalau hutang 1.000, takkanlah dibayar 1.000. Takkan. Sebab ini kan perusahaan, mau cari untung lah dia. Ada pekerja-pekerjanya, bayar lebih. Ya awak malulah kak. Kenapa? Waktu belanja sana tadi, awak bayarnya kontan. Nggak pakai kartu kredit. Loh kok malu malah senang. Bayar kontan nggak punya utang. Tidurnya sedap. Jamaah. Lah yang punya utang ini kan bingung macam mana bayarnya dia jamaah. Kecuali pula dia pengusaha dengan berhutang pakai kartu kredit tadi, memang usaha dia lancar terus. Itu lain hal lah, itu dunia industri jamaah. Coba semua ilmu. Oke. Faham insyaAllah nih. Kan? Ini hati-hati semua ilmu, bukan gaya. Gaya boleh aja jamaah, ilmu. Makanya dia kita tengok tak ada susah-susah dia. Apa? Awak ada kesusahan dia enggak pakai ilmu. Saya naik kereta. Bang. Tiba-tiba di tengah jalan berhenti. Susahlah itu dah. Dah susah. Awak tak ngerti nih. Tapi yang punya ilmu senyum aja. Waktu itu saya dengan kawan jamaah, saya dibonceng. Sedang naik kereta, tuh berhenti. Bingunglah kami. Dorong sana, dorong sini. Udah susah lah. Rupanya buka tangki, minyak habis. Minyak habis. Jamaah. Coba deh. Minyak, ilmu. Aku tak tahu jamaah. Coba ada ilmu aku, kan bisa aku bilang dari awal. Coba tengok tangki. Awak ada ilmu? Coba dulu, jamaah.
Jadi ilmu itu. Yang lalu kutunjukkan yang masakan gosong itu apa? Kue gosong, karamel. Ada. Kalau cara awak udah panik lah tuh. Ya, aduh gosong, macam mana nih? Sibuklah awak mematikan. Kata yang ahli malah ketawa dia dengan awak. Tersinggung pula awak. Kau udah jelas gosong, kau ketawai pula. Makin ketawa dia. Karena ada ilmu dia. Memang ini mesti gosong. Lebih parah lagi gini. Mana kacamata saya? Lah, nggak sopan orang nanya kok diketawai. Mana kacamata? Makinlah sakit hati awak. Tak ada ilmu awak. Orang ada ilmu dia. Tuh katanya. Kata ilmu. Semua muah pulang pada ilmu. Ingat lagi kita cerita ikan sama kuali itu. Jemaah. Pulang lagi ikan belum masak. Tanya, ngapa belum masak? Kata bini, kualinya kecil, ikannya besar. Coba. Kata laki, kau potong-potong lah. Tak ada ilmu. Jemaah. Awak dibonceng orang naik kereta. Kau pegang aja pinggang aku nih. Itulah yang awak pahamkan. Pegang. Tup, jatuh. Tetap juga awak pegang. Coba dulu. Kata dia, tidak. Udah jatuh gini, lepaslah, payahlah bergerak. Tak ada ilmu. Jemaah. Jadi semua ilmu itulah membuat mudah. Semua ilmulah yang membuat mudah. Tapi kita sudah terlampau senang dengan kurang ilmu. Tak susah kita rasa. Tentu tidaklah semua manusia begitu. Tidaklah semua orang Islam begitu, jemaah. Maka kita ingatkan betapa hebat ilmu. Akan datang, Imam Ghazali ceritakan. Macam mana tak hebat kita tengok ilmu itu? Karena buahnya pun hebat. Jemaah. Buah ilmu tadi itu hebat pula. Maka orang pun akan menghargai ilmu sebab buahnya. Jemaah. Bukan salah saya. Sebab ilmunya juga sebab buahnya. Nengok buahnya, jemaah. Sekarang ke depan kita, kusuruh pilih satu antara dua. Ini ada pohon jambu madu. Ini ada pohon buah tin. Bibit. Dua-dua bibit nih. Pilih satu. Pilih mana? Buah jambu, buah tin. Yang pilih jambu, jambu. Yang pilih buah tin, buah tin. Mengapa pilih jambu? Mengapa pilih buah tin? Sebab ilmu kita di situ. Ilmu di jambu, ilmu di buah tin. Dah, setelah dipilihnya baru aku bilang. Harga buah tin sekilo sekian ratus ribu. Harga jambu sikit aja. Nggak jadilah Pak, awak pilih tin. Tak bisa. Dah lewat. Apa menyebabkan kita berubah? Sebab ada ilmu baru. Harganya lebih mahal. Gitu. Semua pulang pada ilmu. Tak ada lain. Jadi akan datang masih cerita ini jemaah. Mengapa fokus kepada ilmu? Tapi jangan salah ngajinya. Tak usah kerja. Ilmu saja. Tak bisa juga. Sebab kita bekerja pun karena ilmu. Ilmu yang suruh kita bekerja. Di Indonesia ini kurang harga ilmu. Kalau saya sebut profesi berikut, menurut kita gajinya besar atau kecil? Menurut kita, tukang las. Besar atau kecil gaji? Secara umum. Kecil aja. Besar-besar pun lebih gaya lagi kita jadi mandor kan. Daripada tukang las. Padahal di luar negeri untuk ngelas mesti ada sertifikat. Mesti ada sekolahnya.
Dan hebatnya orang Indonesia, ada ahli las yang diakui di dunia. Saking hebatnya dia bisa ngelas di bawah laut. Orang Indonesia dapat sertifikat. Jadi rupanya ngelas pun pakai ilmu. Harganya tinggi jemaah. Itulah penjelasan lebih luas akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.